Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dampik Olivia dari Prodi PJKR 3E dengan NPM 2110303707073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Pengertian peserta didik. Jadi, dalam manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Jadi dinyatakan dalam pengertian manajemen peserta didik itu di mana siswa atau siswi masuk dari sekolah TK ataupun PAUD hingga SMA maupun sampai kuliah. Itu bisa dinyatakan sebagai pengertian manajemen peserta didik. Dan ada yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik ialah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut lagi, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan tertib dan adanya peraturan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Jadi kita sebagai calon guru bisa mengatur dan memanage waktu agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Adanya tujuan dan fungsi ini bisa memudahkan untuk kita calon guru bisa membagi waktu lebih efisien lagi. Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyesuaikan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik dari sekolah maupun SD, SMP, SMA. Sebagai guru kita harus menyongsong atau mensupport anak didik kita. Fungsi manajemen peserta didik secara umum sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi individualisnya, segi sosialnya, dan segi aspirasinya, dari segi kebutuhannya dan segi potensi dan peserta didiknya maupun mahasiswa lainnya. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. 2. Fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebanyaknya dengan orang tua dan keluarga dan lingkungan sekolah dan lingkungan sosial masyarakatnya. 3. Fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik teratur hobi, kesenangan, dan bakat minatnya. Dan yang terakhir ada pendekatan manajemen peserta didik. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu dari anggapan dari Yever 1994. Yang pertama, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan bioaktif lembaga pendidikan. Dan yang kedua, ada pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ada pantun yang
siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.